Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin tanggal 23 Mei 2022, merupakan Pekan Paskah yang ke-6. Injil yang akan kita dengar dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan berkat, kembali pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas hari baru yang telah Engkau berikan. Kami pagi ini dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Engkau urapi kami agar sabda-Mu yang kami dengar dapat kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita di dunia ini, tidak semua yang kita alami adalah keadaan yang menyenangkan, menggembirakan, membuat kita bersuka hati. Tetapi juga ada kalanya kita mengalami hal-hal atau keadaan yang tidak enak. Kita bisa merasakan sakit, baik itu tubuh kita ataupun perasaan kita. Kita bisa merasa sedih, kita bisa ditinggalkan, kita bisa merasa sendirian, ketakutan, merasa tidak diperhatikan, dan perasaan-perasaan negatif atau keadaan-keadaan yang tidak baik lainnya. Tetapi kita ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah menjanjikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh penghibur atau Roh Kudus itu tinggal dan diam di dalam diri kita. Maka dalam segala keadaan, dalam apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu, karena seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi Ia akan menyertai kita. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita nanti
pada suatu hari akan mengalami keadaan yang tidak enak itu? Bisa saja seperti itu. Bisa saja orang atau teman yang baik dengan kita suatu saat kemudian akan melakukan hal-hal yang tidak baik dari kita kepada kita. Apakah kemudian kita harus membenci mereka? Tidak, kita tidak harus membenci mereka, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka dan tetap bersaksi tentang cinta kasih Tuhan kepada mereka. Seperti yang tadi di ayat yang ke-27 kita sudah dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita bersama-sama Tuhan senantiasa saat ini melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Maka di dalam hidup ini kita harus memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apa sih kelebihan dari kesaksian yang kita berikan? Baik itu berupa cerita ataupun berupa sikap kita kepada orang lain. Yang pertama, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dia akan tahu betapa baiknya Tuhan Yesus itu melalui kesaksian hidup kita. Yang kedua, kesaksian hidup kita itu juga akan meningkatkan iman percaya dari orang-orang teman-teman yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, dan yang itu adalah yang paling penting, dengan menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, menceritakan kepada orang lain, bersaksi melalui tindakan, maka kita akan semakin teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Pada akhirnya nanti yang Tuhan minta adalah kita melakukan semuanya dengan ketulusan seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita melalui firman-firman-Nya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita adalah orang-orang yang berbahagia yang selalu memberikan kesaksian akan cinta kasih Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini renungan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Salam misioner, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita semua dalam hidup kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.